Ya alhamdulillah Almirah itu Pak tahun ini adalah tahun ke-10 Pak, 1 dekade Ya. Almirah. Saya daftar lagi lah Bu. Siap Pak, siap. Ada teman saya juga ada namanya Abdi kepengen. Ini kita punya program Pak, namanya Umroh Edukasi Ya. sekarang. Jadi khusus untuk pesantren atau universitas misalnya mau kunjungan kerja atau misalnya studi. Lana lihaza wa ma kunna liyahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji dan syukur kembali kita perbaharui kepada Allah SWT atas karunia nikmat iman dan kesehatan yang diberikannya kepada kita. Kita dapat bertemu pada forum kegiatan dialog podcast Infomu media channel Muhammadiyah Sumatera Utara. Sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara yang pun Anda berada, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan support yang telah diberikan kepada kami hingga media ini dapat terus berkembang. Hari ini merupakan edisi ke-50 dari YouTube Muhammadiyah Sumut Channel. Kami terus bergembira andai kata Anda dapat mensubscribe, mengklik lonceng, dan men-share kegiatan-kegiatan kami agar dakwah ini dapat terus berkembang. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kami sangat senang dan bersyukur bila pada hari ini kami dapat bertemu kembali dengan seorang tokoh hebat, perempuan hebat di Medan, merupakan CEO daripada Almirah Plaza, Ibu Mita Hayati Tanjung. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam. Sehat Ibu Mita? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, kalau Ibu Mita sehat kita juga gembira karena kami dari Muhammadiyah Sumut Channel sering ingin melakukan wawancara-wawancara, mengajak wawancara, taping di sini, tapi memang agak sulit waktu beliau untuk bisa hadir. Ketika dihubungi sedang ada di Turki, ketika dihubungi ada di Uzbekistan, kalau dihubungi lagi sedang ada di Mekah umroh. Jadi memang waktu beliau itu sangat sulit, apalagi zaman-zaman umroh masih berlangsung. Ini kebetulan dalam 2 hari ini kegiatan umroh mungkin agak sedikit istirahat dulu karena akan ada proses ibadah haji. Untuk itu kami alhamdulillah dapat bertemu dengan beliau. Bu Mita, ini haji sedang berlangsung. Apa komentar Ibu tentang pelaksanaan haji kita tahun ini? Ya baik, terima kasih sebelumnya Pak Saiful Hadi, sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara. Alhamdulillah saya bisa bertemu lagi di podcast kali ini. Bicara tentang haji, dan ini adalah momen haji, puncaknya momen haji, khususnya pemberangkatan haji reguler dan disusul nanti haji khusus, dan nanti juga akan disusul lagi dengan kuota terakhir itu biasanya haji furoda atau haji mujamalah. Saya melihat sendiri bagaimana hiruk pikuknya penyelenggaraan haji di tahun yang lalu, dan tahun ini saya lihat Kementerian Haji Saudi dan Kementerian Agama Republik Indonesia benar-benar concern untuk bagaimana caranya membuat proses penyelenggaraan haji tahun ini bisa menjadi lebih baik, seperti itu. Terbukti dengan adanya kesepakatan bersama dari Kementerian Haji Saudi dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia yang benar-benar dengan tegas menolak haji yang tidak menggunakan visa haji. Nah itu yang jelas gitu, karena kita tahu sendiri tahun lalu itu memang benar-benar banyak sekali ditemukan temuan-temuan itu, dan itu fakta di lapangan. Saya lihat sendiri orang yang katanya berhaji tapi tidak menggunakan visa haji. Artinya dia menggunakan visa-visa lain ya? Visa lain, visa pekerja, visa visa umalah istilahnya, visa ziarah. Dan ini kita nggak tahu nih selipnya di mana. Secara umum saya tidak bisa menjelaskan detail penyebabnya, tapi yang jelas ini salah satu penyebab chaosnya penyelenggaraan haji di tahun yang lalu. Sehingga banyak waktu itu haji terlantar ya di sana ya? Ya terlantar karena kapasitasnya yang memang harusnya misalnya tendanya isinya 300 atau dilebihkan makanan jadi 350, kapasitas itu diisi lagi dengan orang-orang yang kita nggak tahu dari mana. Sebetulnya tidak terdaftar mereka tidak terdaftar, dan makanannya itu jadinya
kesannya terlantar Pak. Sebenarnya bukan kurang, tapi kapasitasnya yang tiba-tiba itu berlebih. Itu kita lihat langsung. Transportasi pun jadinya jadi kesannya buruk. Makanya terjadi juga kejadian waktu di Musdalifah, dan ini sebenarnya sangat disayangkan. Dan saya lihat sendiri Menteri itu marah dengan pihak penyelenggara perusahaan yang dikuasakan oleh Kementerian Haji untuk menyelenggarakan yang Maktab Arafah Minanya, Musdalifah. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih yang saya lihat ini tahun ini lebih serius lagi dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Tahun ini kayaknya Haji Ramah Lansia juga masih berlangsung ya, masih jadi fokus dari Kementerian Haji ya. Iya, benar. Ada satu lagi kemudahan katanya tidak ada penggunaan sistem fast track atau apa yang jamaah haji tidak lagi diperiksa keimigrasiannya di Madinah, tapi langsung bisa lolos dilepas untuk langsung ke penginapan. Itu seperti apa informasinya? Benar sekali. Jadi itu ada sistem namanya kayak fingerprint gitu yang dilakukan, yang sudah dilakukan kalau reguler tuh biasanya di Indonesia sudah dibikin. Di Indonesia ya biasa di asrama haji gitu biasanya. Itu jadi itu yang ingin supaya semuanya bisa berjalan lancar, jadi tidak padat nanti di imigrasinya. Bandara ya memudahkan, ya itu memudahkan sekali sih. Masih ditemukan nggak keluhan-keluhan setelah berapa hari ini berangkat dari jamaah kita? Sejauh ini enggak Pak. Sejauh ini yang saya lihat enggak gitu ya. Dan kita juga kebetulan Almira juga adalah penyelenggara izin haji khusus yang resmi, dan alhamdulillah jamaah saya barusan saja saya dapat info bahwa jamaah kita itu sudah aman semuanya untuk pelunasan dan sisko hajnya, khusus untuk jamaah haji khususnya. Dan maktab kita juga alhamdulillah udah oke di maktab VIP di 115. Saya rasa untuk sejauh ini semuanya masih berjalan dengan aman. Selama kedua belah pihak antara Kementerian Haji Saudi dan Kementerian Agama itu memegang komitmen bersama, saya rasa ini akan aman-aman aja. Ada berapa jamaah haji kita berangkatkan tahun ini? Konsorsium sih kita, ada sekitar 200-an. Itu di bawah Ampuri? Konsorsium 4 travel sih sebenarnya. Itu di Sumatera Utara saja atau nasional? Enggak, nasional. Ada berapa yang berangkatkan? 200. Kalau Almerah bisa berangkatkan berapa? Ya kita nggak banyak sih Pak, biasanya 10 Kalau biayanya gimana Bu kita? Kalau biaya kita kan sebenarnya haji itu ini harus kita kampanyekan tuh. Haji itu sebenarnya ada 3 macam yang resmi di Indonesia. Pertama itu haji reguler yang notabene kita daftar harus dengan kuota daftar tunggu yang lama 25 sampai 30 tahun. Yang reguler. Ya, itulah penyebab kenapa animo orang untuk berumroh itu sangat tinggi, karena memang dengan faktor usia orang secara logis apakah bisa ada kemampuan, karena ibadah ini haji ini adalah ibadah fisik. Yang kedua itu adalah haji khusus. Haji khusus ini juga dikelola oleh BPKH atau Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan kita sebagai penyelenggara ibadah haji khusus. Jadi sebenarnya yang wajib, yang punya hak untuk menyelenggarakan haji khusus itu adalah kita Pak, sebenarnya yang punya izin haji, PPU dan PIHK. Jadi kalau misalnya kayak KBH itu mereka adalah untuk kelompok bimbingan haji sebenarnya. Nah, di haji khusus ini memang terminnya itu sekitar 5 sampai 7 tahun. Tapi kita kan sekarang udah dapat banyak tambahan kuota. Nah, biasanya nggak kurang dari 5 tahun itu bisa berangkat. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya lebih merekomendasikan seluruh masyarakat yang punya kelebihan rezeki, yang dia mau lebih cepat, ayo segera daftar. Karena kita cuma bayar DP di depan, dapat porsi berjalan, ada penambahan, kita kasih rekomendasi. DP-nya berapa itu? Sekitar 6.500 US. Ya, nanti pada saat ini baru pelunasan, sudah porsi kita keluar, baru pelunasan. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi Pak. Ada satu lagi yang haji yang terprint di selebaran itu visa haji, haji visa. Itu adalah haji mujamalah dengan visa mujamalah dan visa furoda. Nah, ini semuanya notabene aman, walaupun secara operasional di lapangan kita memang orang-orang yang travel yang punya kelebihan, istilahnya punya lobby khusus, yang pintar memanfaatkan situasi, yang memanfaatkan kondisi, dan langsung bisa terjun ke lapangan. Kalau saya memang orang sistemnya nggak mau menunggu Pak. Saya lebih mau jemput bola, saya lihat, saya pastikan jamaah saya dapat visa, baru saya aman. Nggak masalah saya mengeluarkan uang lebih, yang penting saya aman. Seperti itu. Nah, visa ini yang dimanfaatkan orang-orang yang memang dia punya benar-benar kelebihan uang, karena visa ini berbayar Pak. Kalau visa kita bilang haji khusus dan reguler itu tidak berbayar, gratis visanya sebenarnya. Kalau yang furo dan mujamalah ini adalah haji yang memang percepatan kita dengan membeli visa Pak. Visanya tuh nggak bisa harganya $9.000. Kadang kalau misalnya lagi urgent, on the spot kita memang harus perlu pada saat itu, dan kita mepet waktunya, kadang-kadang di atas 10.000 dan dibeli orang juga Pak. Harganya mahal.
2 kali lipat. Kalau kita bilang harga haji khusus misalnya tergantung hotelnya $14.000 sampai $16.000 lebih, atau mungkin di Jakarta bisa lebih mahal Pak, 25.000 kalau visa haji khusus. Kalau furoda orang bisa jual 500 juta sampai 1 M di Jakarta gitu. Walaupun kalau saya nggak mungkin saya bisa masuk untuk Sumatera Utara, Sumatera itu di atas 500 nggak mungkin. Saya tetap range-nya di bawah 500 dan alhamdulillah peminatnya lumayan banyak. Nah, jadi kita membeli percepatan dengan visa haji resmi gitu loh. Sahabat dakwah Muhammadiyah, begitu penjelasan Ibu Mita Hayati Tanjung terkait dengan program haji reguler, haji khusus, dan haji furoda. Karena sulitnya barangkali jamaah kita untuk mendapatkan visa haji reguler itu karena masa delay-nya cukup lama, maka banyak jemaah haji Indonesia, banyak jemaah Indonesia yang mengejar kegiatan umroh. Tentu Almirah Plaza adalah salah satu penyelenggara ibadah umroh yang cukup mumpuni, cukup terkenal di Sumatera Utara karena akan melakukan kegiatan-kegiatan perjalanan umroh yang cukup padat selama dalam setahun. Bu Mita, kelebihan-kelebihan apa barangkali yang bisa diperoleh masyarakat andai kata mereka akan melakukan berumroh melalui Almirah Plaza? Ya, alhamdulillah Almirah itu Pak, tahun ini adalah tahun ke-10 Pak, 1 dekade Almirah. Ya, insya Allah kita akan melaksanakan anniversary dalam waktu dekat ini, road to anniversary. Intinya Almirah itu dari mulai pertama kita mendirikan perusahaan di 2014 Pak, merintis sampai dengan sekarang kita konsisten dengan apa yang kita jual ke masyarakat. Intinya dari mulai akad awal ya, administrasi sampai tiba di Mekah Madinah itu semuanya sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada jamaah. Alhamdulillah sejauh ini kita tidak pernah melakukan prestasi. Ustadz-ustadz yang ada sama kita adalah ustadz-ustadz yang berkualitas yang dari awal berdiri sampai sekarang masih dengan kita. Gitu. Jadi kita butuh memang pembimbing yang bagus, yang banyak, tapi kualitas dari satu pembimbing itu adalah poin paling penting. Fikihnya, syariatnya kita tegakkan gitu. Dan bagaimana cara kita bersilaturahmi, karena satu aspek terpenting dalam satu penyelenggaraan haji dan umrah itu adalah bagaimana caranya kita membuat jamaah ini bisa jadi saudara-saudara, bisa jadi keluarga besar. Ini efeknya luar biasa loh Pak. Banyak orang yang akhirnya pernah ngomong di sana, kalau tahu aku kayak gini mendingan aku nggak usah haji. Kalau tahu aku gini mendingan nggak usah umroh. Nah ini karena apa? Karena kegagalan kita sebagai penyelenggara mengkondusifkan grup kita ini menjadi satu keluarga besar di sana. Karena feel dari ibadah itu dibangun dari kebersamaan sebenarnya. Gitu loh. Kalau kita ada satu aja ngefek satu orang ya udah semuanya udah makin udah nggak gini, udah nggak karuan gitu. Makanya saya biasakan memang beberapa kali grup kalau udah sekitar 100-an orang saya itu jalan langsung walaupun kita punya leader, kita punya mutawif, tapi tetap saya mau pantau gitu, memastikan segala sesuatu bisa berjalan baik. Nah inilah yang menyebabkan Almirah ini akhirnya dari mulut ke mulut konsistensi kita gitu yang kita bangun ini dipegang benar-benar sama masyarakat dan itu kita buktikan gitu loh, fasilitasnya, pelayanannya, bagaimana tim-tim kita di lapangan gitu. Saya punya banyak tim yang saya langsung terjunkan untuk melayani jamaah gitu, mau dia paketnya murah, mau paketnya mahal, selama dia mendaftar kepada Almirah gitu sebagai tamu Allah, kita layani dengan baik, tidak ada kasta. Saya berapa kali pernah artis umroh sama Almirah, mereka nggak mau di-record, ada pejabat-pejabat yang tidak mau di-record, yang mau di-record kita publish ya kita publish, dan mereka semuanya alhamdulillah mengikuti semuanya yang disarankan oleh Almirah gitu. Itu tadi Pak, sistem kekeluargaan, kepercayaan kita bangun, konsistensi, akad yang tidak pernah lari dari kesepakatan awal. Nah itu penting gitu loh. Jadi Almirah sangat memegang teguh komitmen, kepercayaan, aman, nyaman. Itu ya, Pak, itu alhamdulillah. Selama menjelang berangkat umroh biasanya kan Almirah melakukan manasik haji ya. Di situ dibangun kebersamaan itu ya. Iya, dan manasik kalau di Almirah semakin cepat mendaftarkan haji atau umrohnya, maka kesempatan untuk mendapatkan manasik semakin besar. Manasiknya gratis, kita fasilitasi, bahkan boleh membawa keluarga atau kerabat, semuanya gratis. Cuma yang penting info aja, kita mau manasik berapa orang, kita sediakan snack. Sampai seperti itu. Saya pikir ini adalah bagian dakwah kita gitu. Karena kalau misalnya masyarakat umum tidak gampang mendapatkan fasilitas manasik kalau dia tidak mendaftar. Tapi di Almirah, kalau misalnya nggak mau mendaftar, kalau mau manasik, dia mau dapat ilmu, kapan lagi dapatnya Pak? Di pengajian juga nggak akan dapat gitu kan. Istilah-istilah apa yang ada di umroh. Makanya kalau membandingkan jamaah Almirah yang daftar sama Almirah sama travel lain itu jauh beda, memang lebih pintar di Almirah. Karena kalau di travel lain mungkin di situ mau berangkat, di situ baru manasik. Kalau di Almirah itu memang mencerdaskan Pak, mengedukasi. Semua rahasia-rahasia ibaratkan yang
harusnya di-keep aja sama perusahaan kita. Ya memang bukan rahasia perusahaan ya Pak. Intinya edukasi-edukasi yang tidak diketahui secara umum kita akan kasih tahu ke jamaah. Tujuannya mencerdaskan supaya satu saat mereka juga bisa menginfluence keluarganya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginkan di luar sana seperti itu. Sahabat dakwah Muhammadiyah, begitu penjelasan Ibu Mita Hayati Tanjung yang menjelang 10 tahun Almerah Plaza Travel and Tour. Seperti kita ketahui, Almerah itu memberikan paket-paket layanan umroh reguler untuk paket silver, paket gold, dan paket milenial. Bahkan juga ada umroh Ramadan Syawal yang semua itu dipenuhi oleh jemaah-jemaah umrohnya. Kita akan eksplor lagi 10 tahun Almerah untuk dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kita akan berbincang kembali dengan Ibu Mita Hayati Tanjung, CEO Almerah Plaza Travel and Tour. Banyak hal yang akan kita bincangkan terkait dengan 10 tahun Almerah hadir di Persada ini. Banyak yang sudah mereka lakukan, mungkin sudah ribuan jamaah yang mereka bantu bagaimana menikmati ibadah di Tanah Suci. Kita ingin tanya ke Ibu Mita, Bu, apa rencana 10 tahun Almerah Plaza? Baik, alhamdulillah sahabat dakwah Muhammadiyah. Tahun ini insya Allah kita akan genap 10 tahun. Banyak program-program. Persisnya tanggal berapa itu lahirnya? Sebenarnya di Desember Pak. Desember ya. Iya di Desember. Tapi ini untuk menuju di Desember kita ada rencana mau buat keberangkatan satu pesawat Pak nanti insya Allah. Jadi satu pesawat di booking untuk Almerah? Iya. Itu bulan berapa perhitungan? Rencana bulan 1. Kalau Desember kan high season kan Pak, biaya lebih mahal, dan gitu susah juga hotel. Saya daftar lagi lah Bu. Siap Pak. Siap. Ada teman saya juga, ada namanya Abdi, kepengen juga untuk, Masya Allah. untuk umroh pada Januari nanti. Amin. Dilanjutkan Bu, gimana cerita 10 tahun Almerah? Iya, 10 tahun Almerah sudah banyak yang suka duka yang kita rasakan gitu. Dari awal saya mendirikan usaha ini atas izin Allah dan izin suami, tentunya almarhum suami saya, dan juga support dari orang tua, anak-anak, juga ustadz-ustadz, khususnya Muhammadiyah dan Aisyah yang luar biasa gitu. Karena sejujurnya sampai sebenarnya Pak, banyak orang-orang yang di luar sana yang tidak paham tentang apa itu Aisyah Muhammadiyah. Akhirnya dengar Almirah, ini kan travel orang Muhammadiyah, jadi seperti itu. Justru malah dikucilkan. Saya bilang gini, mereka ini nggak paham tentang apa sebenarnya Muhammadiyah, terus bagaimana konsep kita, mereka nggak paham gitu kan. Tak kenal maka tak sayang. Tapi sebenarnya Almirah itu 10 tahun Almirah sudah banyak berkontribusi. Kita tidak pernah melupakan jasa-jasa orang yang sudah mensupport kita gitu. 70% sampai 75% itu Aisyah Muhammadiyah itu sudah luar biasa. Makanya kita tidak pernah ragu itu untuk mensupport segala macam bentuk kegiatan dilakukan Aisyah Muhammadiyah gitu. Karena kita adalah bagian di dalamnya. Mana aja Pak, mau dia pelajar Muhammadiyah, mau apa, semuanya yang namanya itu kita tetap, itu kita semua welcome. Dan sejauh ini dengan konsistensi kita disupport juga, diberikan kepercayaan oleh ustadz-ustadz yang notabene memang ustadz-ustadz yang punya nama besar di Muhammadiyah, dan itu nggak gampang gitu, memberikan kepercayaan itu nggak gampang. Apa perlu saya sebut nama sesuatu? Maksudnya tokoh-tokoh yang Muhammadiyah di sini yang kita semua tahu, ada ustadz-ustadz yang memang tidak. Bahkan beberapa di antara mereka sudah meninggal ya? Iya, alhamdulillah itu senior semuanya kan, dan mereka bukan orang yang
ustadz-ustadz yang konsumtif gitu istilahnya. Bukan ustadz kaleng-kaleng ya. Bukan ustadz kaleng-kaleng dan tidak bisa dibeli dengan uang. Mereka tuh sangat-sangat objektif menilai dan pernah punya kisah-kisah yang kelam dan pahit dengan travel sebelumnya, dan itu bukan 1-2. Dan sejauh ini 10 tahun, Allahu alam ya Pak. Pokoknya Allah itu kasih kita kemudahan. Saya berpikir kalau saya buat ustadz kita susah, pasti jamaah susah. Kita buat jamaah susah, pasti ustadz kita juga susah. Jadi 2 komponen ini yang benar-benar kita jaga. Saya lebih bagus saya rugi daripada saya buat orang rugi gitu. Karena dalam prinsip kita, dan itu semuanya terinfluence ke tim-tim kita Pak. Gitu. Ada yang nomor 1, ada yang nomor 2. Kita tetap pilih nomor 1-nya. Gitu. Atau misalnya kalau kita pilih nomor 2, kita akan untung lebih besar. Tapi kalau kita pilih nomor 1, kita nggak rugi, tapi kita kasih orang lebih baik gitu. Kita lebih memilih ke nomor 1-nya. Mungkin secara bisnis mungkin saya bisa terus berada di nomor 2 Pak. Tapi saya rasa ini bukan 100% bisnis. Ini adalah ikhtiar ibadah yang nanti pertanggungjawabnya itu akan ada di akhirat. Dan sama seperti nasihat-nasihat yang selalu dibilang, saya sebut aja Ustadz Irwan Saputra, Mbak Numi, termasuk juga Pak Saiful Hadi, saling kasih support. Nggak perlu kita mau kayak instan gitu, karena rezeki itu akan nyusul. Yang penting konsistensi dulu gitu, menjaga nama baik gitu, bukan hanya menjaga nama baik perusahaan, tapi juga menjaga nama besar orang-orang yang ada di dalamnya. Ini nggak gampang gitu Pak. Menarik. 10 tahun Road to 10 tahun Almirah Plaza. Tadi ada obsesi, keinginan membooking 1 pesawat. Satu pesawat itunya memang umroh Almirah Plaza semua. Ini mimpi ini bagaimana caranya bisa dilakukan? Ya sebenarnya kita kan punya punya jamaah-jamaah yang setia sama kita, yang setiap tahun berangkat, termasuk Pak Saiful satu keluarga, tiap tahun berangkat dan udah ngerasain gimana gitu sistemnya. Jadi saya pikir ini penting untuk kita bagaimana caranya bisa membangun mimpi kita. Kita punya mimpi kan bersama-sama dengan orang-orang yang kita sayang, kita kenal, untuk berkumpul nanti di Mekah Madinah. Saya ada wacana nanti insya Allah, tapi karena saya belum cek hotelnya, kita ada kumpul nanti, kita kan saya kasih tetap free Taif. Saya mau hire 1 malam nanti di Taif, nginap di sana, kita bikin event itu. Tapi saya belum masukkan ke dalam. Eventnya direncanakan bisa di Taif, ada di Taif, bermalam di Taif. 1 malam. Dan itu yang belum saya masukkan ke flyer, karena kalau sudah masukkan flyer, berarti kan sudah resmi 100%. Dan itu kan sudah menjadi janji gitu. Tapi saya ini sedang, saya belum survei langsung ke sana. Nah nanti insya Allah itu sih menjadi wacana kita. Jadi ada 1 event kita buat pengajian lah atau apalah di situ gitu kan, atau kita buat semacam tabligh akbar ya di Taif. Seperti itu. Nah itu kan Almirah ya pertama kan mungkin pertama itu yang dilakukan di situ. Dan Taif itu kan bukan tempat yang sembarangan, itu ada tempat sejarah juga yang Rasulullah punya kisah yang luar biasa di sana gitu. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa bisa terrealisasi sih Pak itu. Dan saya pikir udah saatnya di 10 tahun ini kita bisa buat gebrakan khusus seperti itu. 1 pesawat sekitar bisa berapa jemaah? 400. Iya, 1 kali jalan. 400 gitu. Tapi yang terkonsep ya Pak. Maksud saya banyak orang yang buat seperti itu mungkin tidak di dalam milad. Tapi asal gitu. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau bikin sebaik mungkin, senyaman mungkin gitu. Dengan harga juga yang bisa terjangkau lah, dan gitu bisa membawa keluarga lah gitu Pak. Selain rencana buat penerbangan kolosal, kemudian bikin tabligh akbar di Taif, program apa lagi menandai 10 tahun Almirah? Untuk road Almirah ini saya akan bikin seperti silaturahmi ya. Sebenarnya kalau bilang silaturahmi Syawal atau istilahnya umumnya halal bihalal itu sudah terlambat. Tapi lebih ke silaturahmi Pak, silaturahmi dan juga seperti kita buat program kerja gitu. Jadi kayak rapat kerja lah, rapat kerja tim-tim kita nanti insya Allah akan dilaksanakan sekitar tanggal 23 Juni di Mercure Hotel nanti. Kita bikin rotun dan nanti kita akan launching harganya nanti di situ juga Pak. Kita akan undang orang-orang yang punya potensi dan tim-tim kita juga. Dari mulai ada 2 sesi nanti, ada sesi silaturahmi dan juga nanti ada sesi rapat kerja. Itu. Insya Allah nanti. Almirah Plaza terus berkembang, membangun jaringan-jaringan di banyak tempat, kemudian bukan saja di Tanah Suci tapi juga di beberapa negara lain. Tentang informasi yang kami terima, Almirah Plaza itu membangun jaringan dengan Universitas Islam Madinah, yang mana Almirah Plaza dapat semacam memberikan rekomendasi untuk visit masuk ke kampus, kemudian mendapatkan informasi-informasi terkait dengan perkuliahan, masuk
masuk kuliah dan lain sebagainya. Barangkali Bu Wita bisa cerita. Ya, baik. Terima kasih sahabat dakwah Muhammadiyah. Ya, alhamdulillah ini sebenarnya kebetulan, tapi inilah rezeki gitu ya. Gitu. Jadi kita kemarin kita ada grup dari pesantren Al-Azhar Asarif gitu. Pemiliknya itu Ketua MUI Sumut, Ustadz Maratua Simanjuntak. Jadi beliau kan memang punya program itu haji dan umroh untuk sekolahnya. Jadi pesantren SMP tuh Pak, bukan tingkat SMA gitu. Mereka ada program kebetulan program perdana dan kita diberi kesempatan untuk jadi penyelenggaranya pada saat itu. Nah untuk di awalnya sebenarnya Pak, kita tuh bukan sekedar oh ya Almira kasih masukan, kasih penawaran, enggak seperti itu. Kita tender Pak. Dari beberapa travel Almira itu masuk, syarat-syaratnya lengkap, penyelenggara PPU-nya lengkap, dan akreditasi juga, dan harga yang kita masukkan, terus penawaran yang kita masukkan semuanya memenuhi syarat. Nah awalnya mereka bilang mereka akan ada visit di sana ya. Kami pikir mereka memang sudah ada channel. Ternyata setelah proses berjalan pada urgent, akhirnya kita Pak jadinya yang diminta untuk itu. Untuk menghubungi universitas. Ya, dan saya nggak bilang enggak. Walaupun itu di luar wacana, di luar persetujuan, saya memampukan diri saya untuk tim kita untuk survei langsung di lapangan dan melakukan seperti kerjasama gitu dengan universitas. Tidak resmi ya sebenarnya ya. Jadi tidak kita buat ada MOU nggak seperti itu, tapi ada dengan jaringan-jaringan. Ya, dengan jaringan itu kita alhamdulillah dapat kesempatan untuk nanti kita bisa visit, kita bisa tahu informasi terupdate nanti bagaimana caranya kita untuk misalnya mendaftarkan anak-anak kita, keluarga kita untuk bisa mendapatkan beasiswa di Universitas Islam Madinah. Dan itu salah satunya yang paling penting itu adalah 30 juz harus hafal di sana. Itu persyaratannya. Kalau bahasa Arabnya tidak terlalu lancar, itu bisa diajarin Pak di sana secara khusus. Tapi hafalnya harus 30 wajib 30 juz. Gitu. Dan Almira punya informasi-informasi valid buat mereka yang ingin kuliah di sana. Dan ini kita punya program Pak, namanya Umroh Edukasi sekarang. Jadi khusus untuk pesantren atau universitas misalnya mau kunjungan kerja atau misalnya studi banding lah. Nah, itu bisa kita buat nanti. Dan nanti kita bisa visit ruangan-ruangan yang ada di universitas itu, khususnya di perpustakaannya, terus keliling-keliling nanti universitas yang luar biasa Pak, perlengkapannya seluruh dunia. Dan ternyata saya baru tahu Pak, itu universitas yang sangat manusiawi sekali karena satu kamar cuma berdua atau bertiga dan tidak boleh ada satu negara yang satu kamar. Jadi harus beda negara. Biar mereka berkomunikasi. Dan uniknya lagi mereka dikasih uang saku, mereka bayar makan tapi dengan harga yang sangat di bawah harga standar. Yang penting dia ada tanggung jawab membayar. Dan disediakan fasilitas transportasi untuk bisa berhaji dan umroh juga. Dan disediakan juga untuk tiket Pak pulang kampung. Bahkan ada yang mencapai ada satu negara yang mahal dia tiketnya satu kali berangkat 50 juta Pak, saya dengar. Jadi itu yang luar biasa. Memang universitas mereka fasilitas itu pulang kampung tuh per tahun atau sekali 2 tahun? Satu tahun satu kali Pak. Boleh pulang ya? Iya, gitu. Teringat tadi edukasi umroh edukasi yang dicoba oleh Almira tadi membawa rombongan dari Ustadz Maratua Simanjuntak itu udah berlangsung ya? Sudah selesai. Itu ada berapa anak-anak yang kita bawa? Jadi dari 85 PEX, 40%-nya itu anak-anak, bahkan keluarganya yang mendampingi. 60%-nya keluarga. Alhamdulillah seperti biasa, Pak. Ibu Wita ikut mendampingi waktu saya itu? dampingin, Pak. Jadi alhamdulillah. Bisa sedikit bagaimana cerita mereka selama di sana? Ya, Al-Azhar Asarif itu memang kan salah satu yang kalau saya bilang pondok pesantren yang mumpuni lah Pak sekarang ini ya. Maksudnya bisa bisa diandalkan lah begitu dengan program-programnya. Saya lihat mereka memang concern dengan edukasinya di situ. Memang Pak sebenarnya untuk yang tahap perdana ini kita kayak trial Pak, trial and error. Tapi alhamdulillah errornya bisa bilang minimal karena secara fasilitas di sana udah di atas rata-rata gitu. Dengan dari permintaan yang mereka mau apartemen sekamar berlapan aja pun nggak apa-apa. Akhirnya saya mampukan sekamar hotel bintang 3 dan sekamar berempat. Serius Pak, mereka mintanya nasi kotak aja. Saya nggak sanggup, saya bilang saya nggak sanggup ngasih nasi kotak untuk anak-anak atau orang tua. Saya kasih Pak buffet, makanannya enak. Pokoknya udah di luar atas rata-rata. Di Madinah? Di Madinah itu 4 hari. 4 hari 3 malam, di Mekah 5 hari 4 malam. Dan dari situ Pak, mana tiketnya mahal lagi. Pokoknya intinya di sana memang trial dan saya mampukan semaksimal mungkin bagaimana saya bisa benar-benar Pak di sana. Itu ya. Dan ini kita berhasil mendapatkan formulanya. Anak-anak tuh usia berapa aja? SMP Pak, dan anak-anaknya
Ya sweet lah. Sanawiyah ya, Maksudnya sanawiyah berarti ya. Dan alhamdulillah sangat gampang untuk diatur. Gak ada masalah buat anak-anak. Nggak ada, masalah. Pak. Mereka disiplin ya. Bagus Pak, gitu. Jadi saya termasuk melaksanakan salut lah. ibadah-ibadahnya juga ya. Iya, saya salut nengok Al-Azhar Al-Syarif gitu. Jadi kami sangat terbantu sekali. Al-Azhar Al-Syarif. Jadi kami sangat terbantu sekali. Pekerjaan kami sangat dimudahkan gitu dengan ini. Tapi kedepannya kita sudah membuat SOP khusus yang untuk bisa lebih baik lagi memanage dan mengkontrol dan meminimalisir yang minus. Tapi saya rasa zero minus seperti biasa gitu. Kekeluargaan teman keluarganya semuanya sayang saya sama saya tuh bisa malahan pada nangis-nangis. Bu Mita udah keluargaan, pokoknya anak-anaknya ibu seperti apa, udah kayak anak saya sendiri kan Pak gitu. Alhamdulillah semuanya terbangun kekeluargaannya aman. Jadi, lancar. Sahabat dakwah Muhammadiyah menarik cerita bagaimana 10 tahun Road to 10 tahun Al-Merah Plaza. Banyak program-program yang ingin dilakukan seperti memberangkatkan jamaah satu pesawat, kemudian melakukan tabligh akbar mungkin di Taif, insya Allah semoga Allah memudahkan rencana ini. Dan satu lagi tadi ide bagaimana membangun umroh edukasi. Ini saya pikir sebuah ide yang menarik dan punya manfaat besar. Barangkali banyak sekolah-sekolah, pesantren-pesantren yang perlu merencanakan program ini. Nanti apakah menjelang sanawiyah kelas 9, kemudian atau aliyah kelas 12, itu di ujung mereka selesai pendidikan barangkali bisa digelar. Bu Mita, barangkali di penghujung dialog kita pada podcast kali ini mungkin ada testimoni terakhir yang ingin mau disampaikan kita. Testimoni terakhir bahwasanya Al-Merah itu adalah penyelenggara ibadah umroh dan penyelenggara haji resmi yang wajib kayaknya menjadi salah satu pilihan yang terbaik seluruh masyarakat di Sumatera Utara khususnya dan di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena memang kita benar-benar konsisten, tim kita juga handal dan profesional. Saya bilang profesional Pak, karena banyak yang sudah punya sertifikat gitu resmi. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya Al-Merah bisa menjadi pilihan lagi yang lebih baik lagi dengan pelayanan yang lebih dari sebelumnya lagi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Pak dalam hal ini Muhammadiyah dan Aisyah atas kerjasamanya dan support yang luar biasa, dan kami juga akan terus menjadi bagian dari Aisyah dan Muhammadiyah itu sendiri. Gitu. Insya Allah kita tunggu pendaftarannya di milad atau anniversary Al-Merah ke-10 nanti, insya Allah di Januari Pak. Gitu. Terima kasih Bu Mita. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, begitulah perbincangan kita setengah jam lebih dengan Al-Merah Plaza, khususnya dengan CEO Al-Merah Plaza Travel and Tour, Ibu Mita Hayati Tanjung. Dengan penjelasan-penjelasan itu kita akan mendapat gambaran seperti apa Al-Merah Plaza menjadi sebuah perusahaan travel and tour, terutama untuk perjalanan ibadah umroh yang mendapat kepercayaan dari masyarakat. 10 tahun, bukan waktu yang singkat. Tentu kepercayaan yang mereka bangun, kenyamanan, itu adalah menjadi garansi buat kita untuk bisa mendaftarkan diri ke Al-Merah Plaza untuk melakukan ibadah ke Tanah Suci. Sahabat dakwah Muhammadiyah, terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan. Harapan kami Anda terus memberi perhatian kepada media ini. Jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya agar media ini terus berkembang dan tumbuh menjadi sebuah media dakwah yang berkemajuan. Terima kasih Bu Mita atas perhatian diberikan. Terima kasih buat semua sahabat dakwah. Kami akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan nasrun minallah wa fatun qarib wa basyirin mu'minin. Assalamualaikum.